Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi atau solusi cara membuat racun rumput atau memperkuat racun rumput khusus musim hujan ya teman-teman. Hanya menggunakan satu butir telur ayam saja yang saya akan gunakan untuk bahan campurannya mampu menghancurkan semua jenis rumput membandel di musim hujan. Lalu setelah ini saya akan menyampurkan dengan bahan yang lain, yaitu bahan yang saya akan gunakan untuk campurannya itu air kelapa ya teman-teman. Air kelapa yang saya akan gunakan untuk campuran dari telur ayam ini. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang pertama di sini saya akan mempersiapkan bahannya, yaitu air kelapa terlebih dahulu ya teman-teman, dan akan saya kupas menggunakan golok dan akan saya ambil airnya ya teman-teman. Jadi air kelapa yang digunakannya itu ya teman-teman, yang dipilih itu harus kelapa yang sudah tua ya teman-teman, jangan yang muda. Jadi air kelapa yang sudah tua itu lebih bagus daripada yang muda kalau untuk cara pembuatan racun ya teman-teman. Bagi teman-teman kalau ada saran atau masukan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada saran atau masukan dari isi video kali ini silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing cara pembuatan racun atau memperkuat racun dan pemupukan dan perkebunan ya teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari kelapanya dikupas ya teman-teman, persiapkan wadah seperti ini. Yang penting bisa berisi air setengah liter. Ini hanya untuk cara dan tutorialnya ya teman-teman. Jadi air kelapa yang saya gunakan ini sekitar setengah liter cara pembuatannya. Cara ini saya sudah coba dan saya sudah terapkan ya teman-teman, mampu menghancurkan rumput apalagi di musim hujan. Bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman kalau punya di perkebunan rumput-rumput yang membandel. Jadi cara seperti ini bisa dibilang juga menghemat racun kimia dari toko ya teman-teman. Jadi sangat membantu sekali terutama di segi keuangan ya teman-teman. Lalu setelah ini tahap berikutnya ya teman-teman, kalau sudah selesai air kelapanya dituangkan ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Jadi setengah liter saja ya teman-teman, saya tegaskan setengah liter untuk cara pembuatan racun rumput yang membandel khusus untuk musim hujan. Setengah liter dari air kelapa yang digunakan. Lalu untuk tambahannya di sini saya akan menggunakan air aki ya teman-teman. Air aki yang saya akan gunakan untuk campuran bahan yang kedua ya teman-teman. Ini air aki asli yang saya akan gunakan 250 ml saja yang digunakan ya teman-teman, sekitar 1 gelas saja yang digunakan dari air akinya ya teman-teman, seperti ini. Jadi alasan saya menggunakan air aki untuk campurannya itu ya teman-teman, agar membantu memperkuat dari bahan-bahan yang saya akan gunakan nanti ya teman-teman. Jadi 1 gelas yang saya gunakan untuk campurannya seperti ini. Dituang saja ke dalam air kelapa, dilarutkan menjadi satu ya teman-teman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari air akinya dituangkan ke dalam air kelapa ya teman-teman, jangan lupa diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Mohon disimak ya teman-teman agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini ya teman-teman. Lalu untuk tahap berikut bahan campurannya saya akan menggunakan 1 butir dari ragi ya teman-teman. 1 butir ragi yang digunakan untuk campuran bahan air aki sama air kelapa ya teman-teman. 1 butir saja yang digunakan, jangan banyak-banyak. Jadi unsur hara dari ragi ini ya teman-teman untuk membusukkan dari rumputnya ya teman-teman, membantu untuk pembusukannya. Jangan lupa kalau sudah selesai dimasukkan dari raginya diaduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, hingga tercampur merata ya teman-teman, seperti ini. Lalu setelah ini teman-teman, sekarang saya akan mempersiapkan untuk bahan yang utamanya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan untuk bahan utamanya yaitu Roundup ya teman-teman. Roundup yang saya akan gunakan untuk biangnya lah, biangnya atau bahan utamanya yang digunakan untuk campuran air aki, air kelapa sama 1 butir ragi ya teman-teman. Jangan banyak-banyak yang digunakan ya teman-teman, ini dikarenakan memperkuat, sudah menggunakan bahan-bahan yang bagus, yang kuat.
Jadi yang digunakannya itu satu tutupnya aja ya teman-teman dari round up-nya. Dan kalau sudah selesai dimasukkan, dituangkan ya teman-teman, jangan lupa diaduk terlebih dahulu seperti biasa agar tercampur larut menjadi satu dari bahan-bahan yang sudah dimasukkan ya teman-teman. Lalu setelah ini untuk bahan yang terakhir ya teman-teman, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, untuk bahan yang terakhir saya akan menggunakan satu butir telur ayam ya teman-teman. Satu butir telur ayam saja yang digunakan ya teman-teman. Jadi tidak untuk semuanya digunakan ya teman-teman, melainkan dari yang putihnya. Alasan saya menggunakan untuk campuran bahan yang terakhir ini, kegunaannya itu untuk bahan perekatnya ya teman-teman, menggunakan telur ayam untuk bahan perekatnya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai bahan-bahan dimasukkan semua ya teman-teman, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sekitar 1 malam ya sebelum pakai. Difermentasikan terlebih dahulu, lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai tahap fermentasi, untuk cara pemakaiannya ya teman-teman, dosisnya itu mungkin sesuai selera ya teman-teman. Dosisnya seperti biasa, dosis penyemprotan untuk racun seperti biasa yang digunakan teman-teman, bisa menggunakan 250 cc per tangki spray ya teman-teman. Lebih banyak dosisnya mungkin lebih bagus hasilnya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.